adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Halo kawan-kawan barangan, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Tanpa berlama-lama langsung saja dundun. Inilah Into the Night Season 1 Episode 2. Episode 2 memperlihatkan kenangan kebersamaan Yakub bersama istrinya yang bernama Lina yang tengah hamil muda. Mereka berdua terlihat begitu mesra dan saling mencintai. Dan Yakub tidak pernah menyangka jika sesuatu mengerikan seperti sekarang akan terjadi, membuat ia harus kehilangan istri tercintanya itu. Di masa sekarang, tampak Yakub sedang berusaha menghubungi istrinya. Tak hanya dia, yang lainnya juga terlihat melakukan hal yang serupa, berusaha menghubungi anggota keluarga mereka. Meskipun sepertinya tak ada satupun dari mereka yang berhasil. Di sisi lain, Laura belum menyerah untuk memberikan pertolongan kepada Abdul, berharap pemuda itu bisa bernapas kembali. Sayangnya, nyawa Abdul sudah tidak bisa diselamatkan. Kini mereka bertiga tampak bingung, apakah mayat Abdul akan langsung dikuburkan atau tidak. Sementara itu, ketiga tentara yang baru saja mereka temui mengaku ditinggalkan oleh kelompoknya. Saat sedang menyisir kota, mereka justru tertinggal. Kini ketiganya meminta untuk ikut. Selain itu, mereka juga akan memberikan bantuan karena memiliki keahlian masing-masing. Ketiga tentara itu adalah Didi, Doni, dan Dodo. Yang paling kiri Didi, tengah Doni, dan paling ujung Dodo. Matthew dengan senang hati menyambut mereka bertiga. Oh iya, sedikit informasi, Matthew, Sylvie, dan kawan-kawan semua menggunakan bahasa Prancis ya teman-teman. Sedangkan ketiga tentara tersebut tidak bisa berbicara bahasa Prancis. Namun untungnya Matthew, Sylvie, dan sebagian yang lainnya mengerti dan bisa berbicara bahasa Inggris. Doni menyarankan agar mereka segera berangkat. Mereka tak punya pilihan lain karena orang-orang yang bersembunyi di dalam bunker pun tetap mati karena matahari ini. Waduh, jadi tidak bisa berlindung dimanapun ya. Meskipun sudah mendapat informasi itu, Yakub tetap bersikeras ingin mereka kembali ke Belgia agar dirinya bisa menyelamatkan Lina, istrinya. Tapi karena Yakub hanya sendiri, ia pun kalah suara. Matthew juga merasa keselamatan para penumpang adalah tanggung jawabnya. Ia tidak mau mengambil resiko untuk kembali ke Belgia. Yakub terlihat sangat tidak senang. Tidak ingin membuang waktu, semuanya langsung berpencar untuk mengumpulkan berbagai persediaan yang ada di sekitar sana. Sedangkan Ines dan Rick mencari persediaan dengan menggeledah tas-tas penumpang yang lain. Diam-diam Ines mengambil dan menyembunyikan sebotol minuman keras ke dalam tasnya. Ia lalu bertanya mengapa jasad Abdul tak langsung dikuburkan. Dan Rick menjawab cara menguburnya tak sama seperti mereka karena berbeda keyakinan. Sedikit informasi, di antara para penumpang yang ada, Ayaz dan Osman serta Abdul ini beragama Muslim ya teman-teman. Di sisi lain, Gabi dan Laura tampak mendatangi Sylvie karena ada sedikit masalah, yaitu Eliza yang menolak untuk ikut. Ketiganya lalu datang dan mencoba membujuk wanita itu. Tidak ada maksud lain, mereka hanya peduli dan tidak tega meninggalkan ibu dan anak itu. Tetapi Eliza tetap bersikeras tidak mau ikut. Eliza tidak percaya dengan cerita soal matahari itu, dan dia juga tak bisa membiarkan anaknya berada di dalam pesawat lebih lama lagi. Sebab hal itu katanya bisa membuat kondisi anaknya semakin memburuk. Nama anak Eliza itu Dominic ya guys. Sylvie bahkan mendapatkan tamparan dari wanita itu saat terus memaksa. Karena gagal mengajaknya secara baik-baik, Laura dan Sylvie lalu terpaksa menyuntikkan obat bius kepada Eliza dan membawanya yang sudah tidak sadarkan diri naik ke atas pesawat. Sementara Dominic dibawa oleh Gabi. Keras kepala sekali ya ibu satu ini, nggak mau dibilangin. Tapi nanti kalian akan mengerti kenapa Eliza sampai keras kepala begitu. Tungguan aja. Doni yang kebetulan katanya seorang pilot angkatan udara ini menggantikan posisi Sylvie untuk membantu Matthew di kokpit. Sylvie cukup senang karena dengan itu dia bisa kembali duduk di kursinya di belakang. Setelah keluar dari kokpit, Sylvie berpapasan dengan Ayaz dan Dodo yang sedang berusaha membuka ruang avionik dengan mesin las. Mereka akan memperbaiki radio. Seharusnya Yakub yang menangani masalah ini, namun pria itu menolak karena masih marah.
Setelah mendengar hal tersebut, Sylvie langsung mendatangi Yakub yang tampak masih bete. Sylvie berkata bahwa tujuan mereka sekarang adalah ke Kanada, meski dia juga belum tahu di mana tepatnya. Gadis itu kemudian sedikit menceritakan masalah pribadinya, yaitu tentang kematian Henry kekasihnya. Kehilangan orang yang tersayang memang hal yang paling berat. Bahkan pada awalnya, Sylvie berniat untuk bunuh Dirman setelah melakukan perjalanan ke Rusia. Namun sekarang dia telah berubah pikiran. Daripada berdiam diri, lebih baik dia melakukan sesuatu yang bisa membantu orang-orang yang masih hidup. Ia berharap Yakub bisa melakukannya juga. Dan sepertinya perkataan Sylvie barusan berhasil menyadarkan kembali pria itu. Memang kebayang sih perasaan Yakub gimana sekarang mikirin istri di rumah yang mana sedang hamil muda lagi, teman-teman. Je me suis dit que j'allais y aller toute seule et me tuer. Et ça signifierait ressentir la même chose. Laura sedikit kesal saat mengetahui Ines telah menggeledah dan mengambil makanan berupa coklat dari tasnya. Tapi Ines beralasan melakukan itu karena disuruh oleh Matthew. Terenzio yang berada di samping Ines memarahi dan menyuruh Laura kembali ke kursinya. Laura tidak terima hingga terjadilah perdebatan sengit antara keduanya. Untungnya Ines berusaha menengahi dan mengembalikan coklat itu kepada Laura. Masalah beres. Sesaat setelah pembicaraannya dengan Sylvie, Yakub tampak ikut membantu Ayaz dan Dodo memperbaiki radio yang rusak akibat terkena tembakan Terenzio sebelumnya. Tak lama kemudian terdengar suara teriakan dari salah satu penumpang yang bersorak kegirangan karena internet bisa kembali menyala. Sepertinya seorang pria bernama Horst di belakang sana berhasil memperbaiki server internet pesawat. Setelah mendapatkan kembali akses internet, Rick tidak sengaja membaca artikel bahwa kejadian ini berkaitan dengan perubahan polaritas matahari. Mendengar itu, Horst sepertinya mengerti dan bisa mengambil kesimpulan. Sangat rumit sekali sih kawan-kawan untuk dijelasin, tapi intinya adalah karena polaritas terbalik matahari itu yang mengakibatkan terjadinya radiasi mematikan sinar matahari. Dan itu artinya kemungkinan akan ada waktu di mana fenomena mengerikan ini akan berhenti. Hanya saja Horst tidak tahu kapan. By the way, Horst ini merupakan seorang ilmuwan iklim. Horst lalu berkata, kemungkinannya para ilmuwan Oxford sudah memperhitungkan kapan fenomena mengerikan ini akan berhenti. Namun sayang artikel tersebut terbit 1 jam lalu bertepatan dengan terbitnya matahari di Inggris. Itu artinya mungkin saja para ilmuwan Oxford itu dan orang yang menulis artikel tersebut sudah mati sekarang, ucapnya Horst. Sesaat setelah pembicaraan itu selesai, Ayaz lalu mengajak Sylvie untuk berbicara di tempat lain. Ayaz menjelaskan bahwa awalnya dia berniat mencari pangkalan udara di internet. Namun ia malah menemukan sesuatu di luar dugaan. Ternyata ketiga tentara bernama Donnie, Dodo, dan Didi itu merupakan seorang penjahat perang. Ketiganya telah melakukan kejahatan berat yang diantaranya membunuh, merampok, dan memperkoseng. Kejadian tersebut terjadi di Afghanistan dan ya, Sylvie ingat pernah melihat berita tersebut ketika dirinya berada di Afghanistan. Ayaz berpendapat bahwa ketiga orang itu sangat berbahaya dan mereka tak boleh membiarkan ketiga penjahat itu lebih lama berada dekat dengan penumpang yang lain. Di saat yang sama, Didi terlibat kegaduhan dengan Ines ketika Didi dengan tanpa izin mengambil botol minuman keras di tasnya Ines. Meskipun Ines menyuruh Didi untuk mengembalikannya, tetapi Didi tidak peduli dan malah tetap membuka botol tersebut. Si Didi ini emang punya perangai yang buruk. Sebelumnya dia bahkan sempat menggoda dan merayu Gabi si pramugari. Ketika tutup botol itu terbuka, bunyinya cukup keras hingga membuat seorang kakek bernama Tuan Polkop salah mengira bahwa itu adalah suara tembakan. Kakek tua itu sangat panik dan berniat keluar dengan mencoba membuka pintu pesawat. Didi ikut panik dan dengan cepat ia menarik kasar si kakek Polkop, sampai membuat kepala kakek itu terbentur dengan kuat lalu terjatuh. Kejadian tersebut membuat semua orang sangat kaget. Tak lama Laura muncul dan berusaha menolong kakek tua itu. Tapi sayang kakek Polkop pun meninggoy akibat pendarahan hebat di kepalanya. Laura sebagai perawatnya kakek Polkop yang sudah mengenal lama kakek Polkop tentu saja sangat sedih dan marah. Ia menyebut Didi sebagai pembunuh. Didi mencoba membela diri. Dia beralasan hanya ingin menyelamatkan para penumpang agar kakek itu tidak membuka pintu pesawat. Horst pun menyela. Kamu tentara masa nggak tahu pintu pesawat mah gak akan bisa terbuka kalau pesawatnya lagi terbang, kata Horst.
Semua orang menyalahkan Didi. Didi yang tak terima lalu mengeluarkan pistol miliknya dan menodong semua orang. Tak lama kemudian Ayaz muncul bersama Dodo dan Dodo berhasil menenangkan kembali Didi rekannya itu. Kini suasana tak lagi tegang. Matthew lalu berkata bahwa beberapa jam lagi mereka akan mendarat di Kanada. Dan sebelum itu dia menyarankan agar mereka semua untuk beristirahat. Setelah kejadian tadi, sepertinya Sylvie sadar dan mempertimbangkan kembali ucapannya Ayaz. Ketiga tentara itu memang berbahaya, bahkan salah satunya sudah membunuh salah satu dari mereka, meskipun tanpa sengaja. Dia lalu pergi ke kokpit dan memberitahukan hal tersebut kepada Matthew dengan pura-pura mengganti perban luka di tangan Matthew. Meskipun pada saat itu ada Donnie di antara mereka, tapi Sylvie berbicara dengan menggunakan bahasa Perancis, jadi Donnie tidak mengerti. Kepada Matthew, Sylvie menjelaskan bahwa ketiga tentara itu berada di Skotlandia untuk menjalani pengadilan militer atas kasus pembunuhan dan pemerkosengan. Ketiganya memang sengaja ditinggalkan oleh orang-orang karena sedang menjalani hukuman mati. Sylvie ingin ketiga penjahat itu pergi dari pesawat dan dia sudah punya rencana bersama Ayaz dan Jakub. Lui, c'est le pilote. Les autres, c'est des administratifs. I'm just kidding. Ils n'ont pas été laissés derrière par accident. Faut que je te dise quelque chose. Di situ Donnie agak curiga dan menyindir. Ada pepatah bilang kalau ada orang lain ngomong bahasa asing di dekatmu itu artinya kamu sedang diomongin. Kalian lagi ngomongin aku ya, hayo, tanya Donnie. Oh enggak Mang Donnie, ini aku ngomong bahasa Prancis karena gak tahu istilah-istilah medis dalam bahasa Inggris, jelas Sylvie pada Donnie. Oh alah, jawab Donnie sambil tertawa. Singkat cerita, sekarang pesawat mereka telah mendarat di Kanada. Matthew kemudian membagi mereka semua menjadi beberapa kelompok untuk berpencar dan mencari persediaan. Awalnya rencana Sylvie dan Matthew adalah menyuruh ketiga tentara tersebut pergi ke tempat terpisah dengan alasan mencari komponen radio lalu meninggalkan mereka secara diam-diam. Namun si Donnie malah meminta Jakub dan Gabi juga ikut bersama mereka. Menurut Donnie, Jakub akan tahu hal apa saja yang diperlukan, mengingat dia seorang teknisi. Namun karena Jakub tidak bisa berbahasa Inggris, maka Gabi pun ikut sebagai penerjemah. Matthew dan Sylvie terpaksa menyetujui hal itu. Mereka tak ingin menimbulkan kecurigaan, ditambah lagi ketiga penjahat itu memiliki senjata api. Kalau konflik dengan mereka secara langsung bisa berabe. Mereka pun hanya bisa mengandalkan Jakub untuk rencana ini. Kelimanya kemudian berangkat dengan menggunakan sebuah mobil. Dalam perjalanan, Gabi tampak syok melihat bagaimana mayat-mayat manusia bergelimpangan di jalan begitu saja. Bahkan terdapat satu buah mobil bus sekolah yang berisikan anak-anak yang sudah pada meninggoy. Tentu saja itu dikarenakan matahari. Sesaat setelah kepergian Jakub dan Gabi, Matthew memberitahukan kebenaran tentang ketiga tentara penjahat kepada semuanya. Dan juga rencana untuk meninggalkan mereka. Orang-orang tampak terkejut, namun Matthew memperingati agar mereka tetap melakukan tugasnya masing-masing mengambil persediaan. Karena Jakub saat ini sedang mengulur-ulur waktu dan mereka hanya punya waktu 30 menit saja. Tiba-tiba Ayaz menyela dan berkata ingin menguburkan jasad Abdul. Matthew memperbolehkannya, namun harus cepat karena mereka tak punya cukup banyak waktu. Beberapa saat kemudian, Ayaz tampak tengah memandikan jasadnya Abdul. Tetapi di sana ia tak sendirian karena Osman ikut membantu. Namun kemudian Ayaz meminta Osman untuk membawakannya selimut yang lain karena sepertinya tidak cukup untuk membungkus jasad Abdul. Siap Bang Ayaz, ucap Osman. Sesuai rencana, Jakub berhasil mengulur waktu dengan menunjukkan lokasi yang salah pada Donnie, Dodo, dan Didi. Mereka berniat untuk mencari komponen radio yang baru, namun Jakub justru membawa mereka ke tempat yang tidak seharusnya seperti salon dan restoran pizza. Hanya Jakub yang bawa HP dan bisa buka Google Maps, jadi Jakublah penunjuk jalannya. Tetapi karena ketiga tentara itu mulai kesal, Jakub terpaksa memberikan lokasi yang sebenarnya. Tempat itu tampak seperti toko peralatan elektronik. Ketika sudah berada di dalam, tanpa sepengetahuan ketiga penjahat itu, Jakub diam-diam sudah mendapatkan komponen radionya. Namun dia berpura-pura belum menemukannya lalu meminta ketiga penjahat itu untuk mencari ke gudang. Ketika tiga penjahat itu masuk ke gudang, Jakub pun langsung mengunci pintunya. Gabi yang masih belum tahu tampak kebingungan. "Jakub, kok kamu gitu, kenapa?" tanya Gabi. Jakub tak bisa menjelaskan banyak.
"Mbak, mereka adalah pembunuh, ayo kita pergi sekarang, let's go," kata Yakub. Tetapi bodohnya Gabi malah menolak ajakan Yakub untuk pergi itu. Tidak punya pilihan, Yakub terpaksa meninggalkan Gabi karena ia tak punya banyak waktu sebelum ketiga penjahat itu bisa keluar. Dan benar saja tak butuh waktu lama sampai ketiga penjahat itu bisa membobol pintu. Lalu segera menyusul Yakub. Melihat itu, Doni, Dodo, dan Didi pun langsung bergegas mengejar dengan mobilnya. Sementara Gabi tertinggal sendirian. Tentu saja ketiga penjahat itu tidak peduli pada Gabi. Gitu tah, keras kepala sih dibilangin. Sementara itu, Silpi dan kawan-kawan di pesawat sudah bersiap untuk lepas landas. Namun mereka masih menunggu Yakub dan Gabi kembali. Ketika terlihat dua buah mobil datang dari kejauhan, Silpi menyuruh Ayaz untuk menutup pintu saja jika itu bukan Yakub dan Gabi. Silpi langsung bersiap di kokpit bersama dengan Matthew. Yakub berhasil sampai lebih dulu tentunya dan langsung memberitahukan pada Ayaz bahwa Gabi tidak berhasil. Ayaz pun segera menutup pintu pesawat. Melihat pesawat sudah bergerak maju, ketiga penjahat itu tampak panik dan mulai menembaki pesawat. Hingga salah satu peluru berhasil mengenai kaca jendela pesawat. Melihat hal itu, Rick segera berteriak, "Berhenti teman-teman!" Into the Night bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe ya teman-teman. Bagaimana pendapat kalian kawan-kawan Borangans untuk Into the Night episode kali ini? Berikan penilaian kalian dari 1 sampai 10 ya di kolom komen. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye bye.